Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus, konsentrasi teman-teman. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang adanya sebuah keinginan, harapan, dan impian, teman-teman. Sebuah harapan, keinginan, dan impian tentu, ya, inginlah hal-hal yang terbaik, inginlah kehidupan yang lebih baik, ya, dari mungkin kondisi ekonomi, kamu ingin ekonomi kamu, ya, tercukupi, kemudian keuangan kamu bisa berlimpah, rezeki kamu berlimpah ruah, ya, teman-teman. Kemudian dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya, dan lain sebagainya. Tentu dari situasi dan kondisi ini, teman-teman, ya bagus setiap ketika seseorang itu memiliki impian, berarti harus ada motivasi ya teman-teman. Ya, ini jadikan sebagai motivasi sih maksudnya. Ya, impian tersebut harus dijadikan sebagai motivasi. Ketika kamu memiliki sebuah impian dan tujuan, maka sebenarnya ya kamu harus bisa menunjukkan hal yang terbaik juga. Contohnya kerja keras kamu, ya, kerja cerdas kamu, ikhtiar kamu, doa kamu, teman-teman, semuanya harus selaras, teman-teman. Agar apa? Ya, agar apa yang menjadi sebuah keinginan dan impian dari teman-teman Cancer itu banyak yang tercapai. Oke, pada kartu yang kedua aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini, kalau dikatakan potensi peluang bakal tercapai sebuah impian kamu selama ini ya, dan bahkan hampir semua, bisa dikatakan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang banjir keberuntungan, tentang roda kehidupan yang akan berputar. Ketika mungkin kemarin roda kehidupan kamu berada di bawah, masalah demi masalah, ujian demi ujian, ya tantangan yang gak ada hentinya, teman-teman. Maka pada akhirnya semuanya akan dapat terlewati dengan lebih baik. Ya, semuanya akan dapat teratasi lebih baik dengan lebih baik, teman-teman, dan sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi, rezeki. Nah, itu akan benar-benar kamu dapatkan dan kamu rasakan. Oke? Kemudian, pada kartu yang ketiga aku punya Two of Cups. 3 cangkir muncul hadir, teman-teman. Ya, 2 cangkir muncul hadir di sini. Jadi dari kartu ketiga ini juga sangat menggambarkan ya, tentang sebuah harmoni, tentang sebuah keharmonisan, tentang sebuah keselarasan, dan bahkan tentang tercapainya suatu tujuan, teman-teman. Ya itu tadi ya, rezeki kamu nanti ya insya Allah akan lancar berlimpah ketika memang tujuan kamu yang lain mungkin terkait dengan ingin mendapatkan pasangan, membagikan pasangan, ya membagikan keluarga, teman-teman, orang tua, seperti itu. Jadi memang hampir banyak hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ya insya Allah dalam pekan ini, teman-teman. Nah, sebenarnya segala sesuatunya tergantung juga dari diri kamu masing-masing. Ya, ketika kamu memiliki sebuah tujuan, impian, teman-teman, ya segala sesuatunya memang harus diimbangi. Harus diimbangi dengan apa, teman-teman? Dengan harus diimbangi dengan ya usaha-usaha yang baik, yang positif. Ya, seperti itu. Jadi,
agar sinkron teman-teman. Ya, jangan hanya mungkin berdiam diri dan kemudian selalu menyerah dengan sebuah keadaan yang ada. Ya, contoh ketika kamu gagal, ya sudah gitu, kamu merasa kamu sudah cukup, nggak mungkin untuk memulai kembali. Nah, ini sesuatu hal yang salah sebenarnya. Ya, keterpurukan, kegagalan seseorang itu adalah sebuah awal dari kesuksesan teman-teman. Karena ketika kamu merasa gagal atau selalu mengalami kegagalan teman-teman, maka sebenarnya itulah sebuah apa ya? eh akan membuat kamu lebih baik sih. Ya, contoh kamu akan lebih kuat, kamu akan dapat lebih memahami ini ketika mungkin menghadapi tantangan berikutnya teman-teman. Kamu akan dapat dengan mudah. Ya, anggap aja setiap masalah yang terjadi itu sebagai anak tangga di dalam kehidupan kamu untuk kamu segera mencapai kesuksesan kamu teman-teman. Karena setiap orang pasti memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama. Ya, yang membedakan ya tergantung dari diri masing-masing. Itu sih. Tetapi kalau melihat dari energinya teman-teman ya, insya Allah dalam pekan ini akan banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer. Aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang teman-teman, hati-hati. Ya, 7 pedang ini kartu yang menggambarkan banyak orang-orang yang bermanipulatif, toksik, ya, yang kesannya ingin manfaatin dan mencurangi kamu teman-teman. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Wands. Jangan mudah percaya. Contoh ketika ada seseorang yang ingin berutang ya, maaf teman-teman. Karena memang hutang piutang ini bisa benar-benar menimbulkan adanya sebuah bencana, ya, putusnya hubungan silaturahmi dan lain-lain. Ya, tergantung juga sih, nggak semua orang yang berhutang itu nggak amanah ya, teman-teman. Ada orang-orang yang berhutang yang memang amanah, tetapi kebanyakan di sini, ya, setiap kali berhutang, ya selalu saja mengingkari janji. Ya, oke, mungkin dibayar, tetapi itu tadi kamu menjadi pengemis, ya, kamu menjadi pengemis yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kamu mudah percaya terhadap seseorang yang mungkin ingin ngajak kamu kerjasama. Ya, jadi kesannya memang manfaatin juga, ya. Jadi memang hati-hati, teman-teman. Kamu kalau masalah keuangan harus bisa lebih apa ya? Lebih waspada ya. Karena memang itu sesuatu hal yang sangat sensitif, teman-teman. Mohon maaf, sensitif. Ya, jangankan orang lain, keluarga saja juga bisa mengkhianati gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Pentacles. Sebenarnya masalah keuangan kamu cukup stabil, cukup seimbang ya. Jadi manfaatin dan jangan sampai apa yang sudah kamu dapatkan itu nanti dimanfaatin oleh orang lain teman-teman. Ya kalau memang mau usaha sih ya lebih baik kamu harus lebih percaya terhadap diri kamu sendiri ya teman-teman, itu lebih baik. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Tower. Nah, mohon maaf mungkin memang ada beberapa teman-teman Cancer yang saat ini sedang mengalami adanya beberapa kendala masalah yang cukup buruk ya, mohon maaf, meskipun nggak semua gitu sih, tetapi kalau melihat dari kartu keempat ini, ya ini sebuah kartu yang menggambarkan kehancuran, kegagalan, dan kemudian pengkhianatan ya, mungkin ini juga tadi orang-orang yang toksik tadi loh teman-teman. Jadi memang ini cukup keras ya, ketika belum terjadi ya sebisa mungkin kamu hindari teman-teman, tetapi ketika sudah terjadi ya harus belajar ikhlas, berdamai dengan keadaan ya, karena sesuatu hal yang sudah terjadi itu adalah kehendak Tuhan teman-teman ya, dan harus dijalani dengan baik ya. Tetapi kalau melihat dari kondisi keuangannya ya, kalau misalkan saat ini sedang terpuruk sekalipun teman-teman, ya ke depan ataupun dalam pekan ini insya Allah akan ada sebuah kestabilan kembali kok ya, yang akan terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Knight of Swords ya. Ada kesatria pedang lagi berjuang ya, lagi berjuang untuk apa ya, mungkin untuk lebih sukses, bahagia ya. Kemudian aku punya Five of Wands. Ada masalah problem yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Cancer ya. Masalahnya apa ya? Mungkin tadi masalah ekonomi kah ya, teman-teman? Ataupun mungkin masalah konflik yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Kemudian aku punya King of Pentacles. Ya jangan khawatir, ya insya Allah dalam pekan ini bakal ada solusi yang dapat apa ya, dapat memecahkan ya teman-teman semua masalah-masalah kehidupan rumah tangga kamu. Jadi memang pada intinya seberat apapun, sebesar apapun masalah rumah tangga ketika sudah terjadi, teman-teman pasti ada solusinya kok. Ya, yang paling terpenting adalah
jangan pernah menyerah gitu sih. Ya ketika memang masih dapat terselesaikan ya kenapa tidak ya teman-teman, aku rasa sih seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Moon. Oke, The Moon kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya wajar ketika sudah berumah tangga dan selalu terjadi sebuah konflik dan masalah terkait dengan kondisi keuangan, ya ataupun hal-hal yang lain, tentu itu menjadi sebuah pemicu teman-teman, ketakutan ketika tidak bisa bahagia, membahagiakan, dan tidak bisa kembali harmonis ya. Jadi memang segala sesuatunya harus punya niat terlebih dahulu. Jika niatnya baik, tulus, ya insya Allah teman-teman jalannya selalu ada kok. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini, oke, sedang berpacaran. Nah, aku punya Temperance teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Jadi, dari kartu pertama ini teman-teman ya cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang hubungan kamu yang cukup positif. Ada sebuah kestabilan, keseimbangan, dan bahkan cukup nyaman, menikmati banget sebuah hubungan asmara ataupun berpacaran ya teman-teman. Ya insya Allah bakal bersatu hubungannya, bakal lebih berkomitmen, dan bahkan nggak menutup kemungkinan bakal lebih serius gitu sih. Ke jenjang pernikahan bisa jadi ya teman-teman, potensinya ada ya insya Allah. Dan kemudian aku punya The High Priestess, ya kuncinya sabar memang. Ya mau bagaimanapun intinya sabar. Apalagi ketika ingin menyatukan dua pola pikir yang berbeda. Ya, ya mungkin sama-sama keras kepala teman-teman, sama-sama egois. Ya jadi memang harus bisa menjadi apa ya? Salah satunya ketika ada problem masalah ya, kemudian ketika ada satu yang salah, ya maka satu harus bisa menjadi penetral dong teman-teman. Ya harus menyadari gitu sih. Ya harus introspeksi diri juga. Oke. Jadi agar jangan sampai api ketemu api, yang ada nanti juga pasti bakal hancur ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Nah, aku punya Justice. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan teman-teman. Ya, kemungkinan bakal banyak ya hal-hal positif nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke. Nah, yang pertama, ketika mungkin selama ini kamu selalu terbelenggu oleh beberapa masalah rezeki, oleh beberapa masalah kehidupan asmara yang selalu mungkin membuat kamu tuh gagal ketika dekat dengan seseorang, teman-teman, maka ya kali ini aku yakin kebahagiaan itu akan kamu peroleh. Sangat terlihat banget ya, teman-teman. Ada kelimpahan materi rezeki bagi teman-teman Cancer yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu inilah harapan-harapannya ya, ingin agar rezekinya lancar, amin ya teman-teman. Kemudian ingin segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya. Jadi memang semuanya itu selalu ada dan pasti bisa terjadi kepada siapapun teman-teman ketika memang sebuah kemenangan ataupun keadilan ini sudah Tuhan berikan pada kamu. Nah seperti itu sih. Oke, jadi harus tetap bersemangat ya teman-teman mengejar kebahagiaan kamu ya di bulan Februari ini sih sebenarnya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini, kartu yang menggambarkan tentang apa ya? Kalau dikatakan berharap, ya tentu berharap ya siapapun orangnya deh ketika dekat dengan seseorang dan ngerasa ada perasaan yang mungkin uh, sudah benar-benar cukup dalam ya teman-teman. Ya kemungkinan sih apa yang mungkin menjadi harapan kamu di sini akan tercapai ternyata. Kenapa aku punya Three of Pentacles teman-teman? Ya mungkin seperti ini ya, karena mungkin sudah dewasa, karena mungkin sudah matang ya teman-teman. Kemudian dari segi ekonomi juga sudah cukup mapan. Ya, jadi memang apalagi yang mungkin ditunggu ya. Nah, di sini sih yang aku lihat nanti bakal apa ya? Mungkin seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu ya. Teman-teman ini kebanyakan sih untuk teman-teman Cancer apa ya? Yang cowok deh yang mencoba untuk mendekati yang cewek gitu sih. Ya kebanyakan memang kamu yang harus lebih berjuang teman-teman menunjukkan keseriusan gitu sih mungkin dengan menemui keluarganya ya. Nah, itu. Jadi
agar dia tuh ngerasa benar-benar yakin bahwasanya kamu orang yang selama ini dinanti. Ya, jadi memang harus ada perjuangan dan pengorbanan. Kalau tidak ada perjuangan dan pengorbanan, itu yang akan membuat keraguan, teman-teman. Nah, kemudian aku punya energi ini, ada Four of Wands. Jadi potensi peluangnya, teman-teman, bahwasanya hubungan kamu insya Allah akan lebih apa ya, lebih berkomitmen cukup terlihat. Ya, ketika dekat akan berpacaran, dan ketika berpacaran insya Allah akan lebih apa ya, lebih serius gitu sih. Mungkin akan langsung bertunangan, dan mungkin bisa jadi di tahun 2025 ini pula teman-teman akan menikah ya. Amin ya teman-teman. Semoga lah hal-hal positif itu akan terjadi di dalam kehidupan ya asmara teman-teman Cancer. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer. Nah, aku punya tanggal 30, 23, 18, tanggal 22, 17, dan tanggal 24. Kemudian ada tanggal 31, 14, dan tanggal 15. Dan yang terakhir tanggal 6, 13, dan tanggal 1. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.